Banyak orang pengennya nikah cepat. Tujuannya apa? Supaya nggak jatuh dalam dosa. Dosa seksual, dosa macam-macam yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tetapi ternyata tidak sedikit yang berakhir dalam perceraian. Nah ternyata ada satu lagi bencana yang lebih besar daripada tidak menikah. Yaitu tahu apa itu? Salah menikah. Stand by. 3, 2, 1, action. Nikah muda, nikah mata. Ini maksudnya apa? Perbedaan antara nikah muda dan nikah mata. Ternyata ada fenomena sekarang itu cukup banyak orang-orang yang melakukan pernikahan dini. Lulus SMA. Tunggu. Ini fenomena di mana? Di Indonesia. Oh ya? Betul. Pernikahan dini. Kok anak kita nggak masuk dalam kategori itu ya? Yang misalnya SMA menikah. Atau mungkin baru lulus SMA menikah, lagi kuliah menikah. Jadi ya ada baiknya juga sih. Orang tuanya mungkin juga gercep gitu daripada anak gua nanti ambil di luar nikah. Lebih baik kawinin aja sudah. Ya enggak bisa gitu mestinya. Tapi kan memang kenyataannya kayak gitu. Kadang orang tua ada yang punya ambisi untuk biar aku menjadi nenek termuda di dunia ini. Itu kan mamamu. Betul nggak? Hush, jangan bongkar rahasia, nanti dia nonton. Oh, Sorry, Ma. Tapi intinya gini, ada banyak orang-orang yang memaksakan kehendak. Mungkin saja ada yang dibilang, ini mama papa tahu bibit, bobot, bebet. Gitu. Jadi udah ini yang terbaik, dipaksakan untuk menikah dengan orang-orang yang mereka suka gitu. Dan ternyata akibatnya apa? Tidak ada kebahagiaan dalam pernikahannya. Yang kemudian terjadi jatuh dalam perceraian. Iya, memang pernikahan itu tidak bisa dipaksa ya. Betul. Pernikahan itu harus menjadi keputusan yang diambil oleh dua orang yang mau menikah. Betul. Bukan dipengaruhi oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang tua itu aku lihat perlu loh ya untuk nasihat yang didengar. Tetapi izinkan anak-anak mereka, anak-anak kita nih yang akan memutuskan mereka mau nggak menikah dengan yang mereka mau nikah itu. Orang tua berdiri di sideline hanya untuk memberikan nasihat. Loh, nak hati-hati nih, orang ini kok gelagatnya nggak baik. Oh, hati-hati nih, orang ini kok kayak gitu. Oh, hati-hati nih. Nah ini orang tua ini yang penuh dengan istilahnya kecurigaan, ini harus didengar juga. Why behind the what ini harus ditemukan. Atau what behind the why-nya harus ditemukan. Tapi maksudnya kalau anaknya nggak siap jangan dipaksa. Betul, karena nanti yang akan menjalani pernikahan itu susah dan senangnya kan mereka, bukan orang tuanya. Betul. Gitu kan. Daripada kalau orang tuanya maksa gitu. Ada orang tua yang bilang, papa sudah umur berapa, ini sudah sakit-sakitan, mumpung papa masih hidup gitu kan. Menjebak anaknya supaya ya udah aku nurut gitu. Tapi akhirnya ketika dijalani ternyata mereka tidak bahagia gitu. Betul. Nah ini makanya itu kita harus tahu bagi orang-orang yang ada dalam relationship, pernikahan itu bukan finish line. Nah itu cocok. Tapi adalah starting line. Nah masalahnya kita orang-orang di negeri timur, negeri Indonesia ini atau di Asia kebanyakan, bagi orang tua pernikahan anak itu adalah goal. Selesai tugasku. Nangkep gitu ya? Paham nggak? Yeah. Nah sehingga akibatnya apa? Mereka di dalam dua frekuensi yang berbeda. Yang satu baru mulai, mereka sangat mungkin aja anak-anak yang berpendidikan tinggi, pinter loh seharusnya juga anak-anak muda zaman sekarang. Gak mereka mau cepat kan? menikah. Iya makanya. Tetapi orang tua yang nge-push. Ya, jadi ini kita harus membicarakan nih. Jadi artinya apa? Bukan cuman goalnya itu kalau memang ada pasangan hidupnya. Aku agree sih, gue agree gitu. Jadi kalau misalnya udah punya pasangan hidup, udah saling mencintai, backgroundnya jelas, ya mau tunggu apa lagi? Ada orang yang sampai pacaran 7 tahun, 10 tahun, kemudian putus, udah umur 32, itu aduh itu susah banget loh. Udah umur 40, putus, terus gimana? Mau ngulang lagi, you cannot rewind the time. Nah ini yang mesti harus dimengerti juga. Daripada gitu, ya udah pilih. Kalau kamu misalnya udah pacaran nih, ya, nanti kita akan bicarakan. Udah pacaran cukup lama dan ada kriteria-kriterianya, ya sudah langsung putuskan untuk menikah. Sekarang kita mau melihat fakta dan fenomenanya, Daniel. Jangan, ngelihat aku aja. Dan kita harus ada ini kan, bukti-bukti yang mendukung. Sudah aku lihat dari tadi. Terus kau yang kau temukan? Aduh, udah lanjut.
Jadi menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024 di Indonesia ini ada 69,75% anak muda belum menikah. Berarti mereka seharusnya usianya sudah cukup untuk menikah. At least di atas sekitar 21 atau di atas 25 tahun. Dan mereka usia produktif tetapi tidak mau menikah atau belum menikah. Why? Oke. Dan itu ternyata kebanyakan karena mereka trauma melihat pernikahan orang tua mereka. Jadi rupanya pernikahan orang tua itu somehow dilihat gitu ya sama anak-anaknya. Kan patron. Dan menjadi model atau teladan gitu kan. Jadi kalau teladannya bagus, wah aku mau masuk dalam pernikahan kayak papa mamaku gitu kan ya. Tapi kalau modelnya nggak bagus, ya mereka akan gak bakalan gua kawin, males gitu. Karena contohnya aja kayak gitu, amit-amit kan gitu. Kita nggak boleh lupa bahwa pernikahan kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Ini yang kita mesti ketahui. Tetapi at the same time ada juga anak-anak muda yang menikah dini tadi itu. Jadi kita nggak boleh menampik nih. Kan istilahnya gini loh, bisnis yang tidak akan lekang dimakan zaman itu bridal salah satunya. Karena selalu ada setiap tahun orang yang mau merit gitu kan. Atau kang foto pernikahan. Atau restoran tempat orang kawin. Wedding singer. Makeup artis untuk pernikahan. Nah, ini mungkin tadi yang episode sebelumnya yang kena PHK mungkin ini bisa dijadikan alternatif gitu ya. Dan kemudian akibatnya apa? Banyak orang yang nikah duluan karena apa? Salah satunya kira-kira kenapa yuk? Ini pernikahan dini ya? Yes. Hamil di luar nikah. Nah, itu kok bisa hamil di luar nikah gimana ceritanya? Ya pacarannya kebablasan. Kok bisa kebablasan gimana? Gak ada remnya. Kok bisa gak ada remnya? Salah satunya gak diperhatikan sama orang tua. Kok bisa gak diperhatikan sama orang tua? Orang tuanya sibuk kerja. Kok bisa sibuk kerja? Cari nafkah. Nah, jadi ini gini ya, menikah dini karena hamil muda atau juga karena tekanan sosial orang tua dan yang lain-lain atau peer pressure. Ya teman-temannya udah pada merit kok gua belum gitu. Betul, temen gua ada kawin nih, dulu dia paling nggak laku gitu. Ya kalau misalnya lagi SMA atau lagi SMP atau lagi kuliah, dia paling nggak laku gitu ya. Gua gonta-ganti pacar, ada istilah dalam bahasa Inggris itu, they change girlfriend or boyfriend just like changing underwear gitu. Pernah tahu gak istilah itu? Berarti sehari 2 kali dong. Iya malah itu kayak gitu. Cepet banget. Tetapi tiba-tiba waktunya kawin. Gak laku kawin. Nah sedangkan yang tadi itu gak laku-laku. Dia kawin duluan. Udah punya anak 1, punya anak 2. Pressure-nya itu build up such a way in a crazy way. Terima undangan, semakin terima undangan, semakin stres. Terima undangan lagi, semakin stres lagi. Belum lagi orang tua yang bertanya, kapan lu kawin? Nah itu, jadi akhirnya apa? FOMO. Itu udah ada iklannya. Kalau ditanya kapan kawin, jawabannya May kan? Maybe yes, Maybe no. yes, maybe no. Ya, jadi artinya apa? Kita mari sepakat dulu dengan fakta dan fenomena ini bahwa menikah muda itu tidak dosa. Karena kita juga menikahnya juga relatif muda untuk anak-anak. Tapi bukan karena alasan-alasan yang salah. Enggak. Woy, jangan smearing my good name, oke? Okay? Enggak. Kamu menikah umur berapa sih? 22. 22. Hampir 23. 23. Aku menikahnya seminggu kurang umur berapa tuh? 24. Tapi nggak hamil duluan. Ya enggak. Enggak kan? Pasti kan? Buktinya apa? Buktinya Angel lahir 2 tahun setelahnya. Tos dulu. Ngapain harus tos dulu? Jadi itu pembuktian konkret bahwa kamu tidak hamil di luar nikah. Oke? Jadi menikah muda bukan dosa, tetapi menikah tanpa persiapan yang matang adalah bencana. Setuju. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang pernikahannya dilakukan dengan matang nih? Nah ini bagus, ini sangat menarik. Persiapan-persiapannya Betul, ya. dan bahkan di zaman kita pun kita nggak ngerti loh masalah ini. Dan sekarang kita membantu anak-anak muda di gereja kita untuk mereka punya persiapan yang matang. Nomor 1, cinta itu sadar dan mengenal diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Cinta itu kan terjadi hormon ledakan-ledakan yang sangat luar biasa. Sehingga kerap kali membutakan, membuat kita merasa enam atau tidak merasa kesakitan. Dan kemudian seakan-akan kita tuh berani sampai menyeberang lautan tadi itu. Dan kemudian mendaki gunung dan yang lain-lain. Kemudian setelah
Setelah cintanya nanti habis, pada waktu pernikahan terjadi, Setelah hormonnya tidak meledak-ledak hormonnya lagi. tidak lagi meledak-ledak, matanya baru kebuka. Nah, duh gimana nih? Setelah make upnya dihapus, ternyata matanya kok besar satu. Bisa kan? Emang selama pacaran nggak kelihatan kalau matanya besar Kan satu. bisa aja ditutupin. Solasi. Atau ternyata itu bukan mobilnya, tapi mobil dia kerja di showroom. Bisa kan? Bisa. Nah, bisa kan? Jadi ini yang terjadi. Mari kita sarankan kepada setiap daripada pemirsa Love Revolution untuk persiapannya apa? Nomor 1, apa aja deh? Jangan cinta buta. Bagaimana caranya supaya kita tidak cinta buta? Berarti harus dipelajari, dikenal secara sungguh-sungguh tentang siapa dia, pasangan kita itu, terus keluarganya, harus mau tahu gitu. Jadi kalau pacarannya cuman asal pegang-pegangan, asal ngamar berdua, nggak mungkin melakukan due diligence yang seperti itu. Jadi jangan keburu terangsang dulu istilahnya ya. Jangan keburu maaf nih kata-kata anak muda, horny dulu. Ini penting nih ya. Nah kemudian apa lagi? Setelah itu coba ikuti tes psikologi. Ini kita lakukan ya buat jemaat-jemaat yang betul. kita bimbing masuk dalam pernikahan. Ada tes-tes psikologi yang bisa diambil. Ya misalnya kalau MBTI itu menemukan bakat dan talenta atau karir yang cocok buat dia. Terus ada tes proyeksi, ada tes DISC, ada tes MMPI, ya kan? Itu untuk mengetahui keadaan alam bawah sadarnya. Kalau yang proyeksi tadi untuk mengetahui apakah ada luka atau trauma dari masa lalu yang belum selesai. Jadi dengan tes-tes ini bisa membantu untuk mengenali diri sendiri dan mengenali pasangan kita. Gitu. Kalau sudah tes seperti ini, apakah berarti jamin bahwa kita pasti akan menjadi pasangan yang sangat serasi, nempel terus kayak perangko? Bukan jaminan, tapi setidaknya ketika sudah terima hasil tes itu, lalu dibimbing oleh seorang mentor, mereka bisa dipersiapkan, kamu tuh kayak gini loh kepribadiannya, sedangkan pasanganmu tuh kayak gini. Potensi problemnya itu bisa dibicarakan dari sekarang. Nah kalau salah satu nggak bisa nerima, nggak bisa nerima nih maaf nih. Ya lebih baik putus sekarang Gitu. sebelum masuk dalam pernikahan. Lah cinta gimana? Ya suruh mereka menimbang sendiri kan, apakah cintanya lebih besar daripada keegoisannya untuk tidak bisa menerima atau tidak mau berubah. Jadi gini, mungkin masukannya gini. Berpikirlah panjang ke depan. Karena percayalah dengan orang-orang yang sudah lebih dewasa, lebih tua, lebih matang. Bahwa rasa cinta itu akan sirna atau berkurang. Tetapi kualitas cinta kalau pernikahanmu matang, maka kualitas cintanya akan bertambah. Nah ada bedanya antara rasa cinta meledak-ledak dengan kualitas cinta. Karena cinta itu adalah pembuktian, action. Nah kalau rasa cinta cuman ya perasaan doang. Yang mana perasaan itu kalau kamu punya mobil baru, punya tas mahal baru, dalam waktu 3 tahun ya tidak ada rasanya sudah. Istilahnya ya that's my It's car, just another that's thing. my bag. Itu handphonenya udah diputar-putar lagi di meja, mungkin jatuh pun udah nggak kerasa sakit hati gitu kan. Karena apa? Ya udah terbiasa gitu. Nah seperti itu. Nah pernikahan juga kalau tidak dipersiapkan dengan matang, kalau ini sudah rasanya sirna, ini berbahaya banget gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua apa? Kesiapan finansial. Ini terutama kalau buat calon suami harus punya penghasilan tetap. Karena dia adalah kepala keluarga Betul. yang mempunyai job deskripsi, salah satunya adalah sebagai penyedia. Tapi kan zaman sekarang bukan cuma laki yang kerja. Yes. Tapi bukan berarti wanitanya yang dijadikan tulang punggung, terus lakinya malas-malasan di rumah. Penting ya. Jadi kita mesti ngerti juga di dalam sistem kehidupan, kan laki-laki itu sebagai pelindung, penyedia, dan juga kepala dalam tatanan keluarga. Nah kalau kepalanya tidak menghasilkan, maka dia pasti nanti, ini pasti loh, dijamin loh, pasti akan kehilangan wibawa, dan kemudian pasti akan dilecehkan oleh istrinya, ya. Atau kalaupun misalnya istrinya tetap menghormati dia, ataupun misalnya kalau istrinya tidak melecehkan dia, dia sendiri tidak punya kepercayaan diri. Betul. Lalu dia akan mencari wanita lain yang lebih Rendah. rendah kualifikasinya, sehingga dia bisa merasa berguna, Berkuasa. hero gitu. Nah, Betul. kita kan nggak mau menciptakan pernikahan yang seperti Ya, itu. Jadi jadi- mending dari awal dibenerin dulu. Betul, I agree. Nah makanya itu mempunyai kemampuan seseorang, terutama laki-laki ini, untuk hold a job, untuk mempunyai pekerjaan tetap. Ini salah satu pembuktian bahwa laki-laki itu siap untuk menikah.
Karena itu membuktikan dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau orang nggak bertanggung jawab, nggak mungkin bisa mempertahankan sebuah pekerjaan. Betul. Jadi kalau kamu udah menikah, ini bukan masalah lu matre banget pengen tahu gaji gua berapa. Udah pacaran setahun lebih, mungkin ya at least. Kalau misalnya masih berumur 25-an gitu ya. Kalau mungkin baru pacaran 1 minggu kayaknya nggak aturan kalau tanya gaji lu berapa. Tapi kalau kamu udah pacaran di atas 6 bulan, di atas setahun dan kamu masih tidak tahu pekerjaan pacar kamu ini apa, baik laki-laki ataupun perempuan, ini saling beda gender. Kemudian yang kedua, tidak tahu berapa income dia, tidak tahu gaya hidup dia, berarti mungkin orang itu bukan orang yang tepat. Terlalu banyak misteri. Gitu. Tidak harus tahu slip gajinya juga, tetapi harus transparan dong. Transparansi dalam keuangan ini sangat menentukan apakah salah satu pasangan hidupnya ini atau pasangan hidupnya bisa menerima nggak? Bisa mengerti nggak? Minimal yang aku sarankan gini Deb. Income yang didapatkan oleh seorang laki-laki ini mencukupi untuk membiayai mereka berdua. Dan gaya hidup yang dikehendaki. Ini kan very subjektif banget. Ada orang yang mungkin punya penghasilan 5 juta, bisa tahan nggak nih dengan ketahanan ini? Ada orang yang nggak bisa tahan, ya udah. Berarti oke, tingkatkan lagi. Ada yang punya income 50 juta pun nggak cukup. Yang punya income sampai 100 juta sebulan pun belum tentu cukup. Jadi ini tergantung dari gaya hidup, bisa menyediakan nggak? Bisa sustain nggak? Nah kalau tidak, nanti kita tidak mau terjadi bencana di masa yang akan datang. Karena masalah keuangan ini bisa menjadi salah satu masalah utama kehancuran di dalam pernikahan. Jadi transparansi diperlukan, baik itu berapa penghasilannya dalam sebulan maupun berapa utang yang kamu punya. Betul, setuju banget. Karena nanti kalau udah masuk dalam pernikahan, utangmu menjadi utangku, bersama. Utangku menjadi utangmu, menjadi utang bersama yang harus ditanggung bersama-sama. Setuju sekali. Jangan sampai nanti pasangan kita merasa tertipu. Kenapa lu nggak transparan dari depan? Ada lagunya itu. Apa tuh? Terpesona. Lain, ini kan tertipu. Aku terpesona. Jadi matanya buta. Gitu loh. Jadi juga transparan dalam arti gini loh. Jujur aja sebelum masuk dalam pernikahan itu. Misalnya contoh kalau pacar kamu atau tunangan kamu nanggung adik-adiknya enggak? Harus membiayai orang tua enggak? Nah ini put every card on the table. Buka aja semua. Kalau memang nggak bisa terima, ya udah nggak usah menikah. Kalau memang bisa menerima, ya udah terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai nanti disembunyikan, nanti satu persatu kalau sudah menikah, dikeluarkan ini akan saling menyakiti nantinya. Nah jadi yang laki tanggung jawabnya dalam hal keuangan apa aja sudah dibeberkan. Yang perempuan juga, nah bisa saling menerima nggak? Jadi ini yang membuat keseimbangan dalam perkawinan itu sehingga kamu nggak cinta buta. Kamu bukan milik kucing dalam karung gitu ya. Istilahnya gini loh. Kalau dua perusahaan mau merger aja. Mereka itu untuk pelajaran mergernya bisa 3 tahun loh. Bisa 4 tahun loh. Tergantung berapa skala besarnya. Tetapi kenapa yang menikah seumur hidup tidak pernah mau due diligence. Nah itu dia. Tidak pernah mau diaudit di dalam karakter, di dalam keuangan. Nah ini penting banget. Karakter dan keuangan ini akan mensustain, menentukan bagaimana kamu akan membangun pohon keluargamu. Apakah pohon keluargamu kering, kerontang, atau berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Karena kejujuran finansial sebelum menikah itu sama dengan ketenangan setelah menikah. Point on. Mending jujur sebelum menikah supaya nanti tenang setelah menikah. Nah berikutnya ini penting banget, premarital counseling. Jadi saran kami juga adalah temukan coach atau mentor karena untuk bisa membantu kalian. Karena kadang orang yang sedang pacaran berdua itu susah untuk buka-bukaan soal hal-hal seperti ini. Jadi diperlukan orang ketiga yang netral untuk membantu mereka mengkomunikasikan, put all the cards on the table gitu. Love Revolution podcast kami ini kami desain dengan tujuan untuk supaya membantu kalian supaya melihat nih, coba lihat episode-episode yang ada, masuk ke playlistnya dan gunakan ini sebagai kesempatan. And this is free, this is free. Ada orang-orang yang sudah menabur untuk ini. Kalau kalian ada yang mau menabur untuk pelayanan ini, silakan. Tetapi this is free. Kalian nggak perlu bayar apa-apa, cuman beli aja buku kami. Dan kemudian gunakan ini sebagai satu panduan dan kami akan dengan senang hati, kalau ada pertanyaan-pertanyaan secara online, kami akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Bahkan kalau kalian ada di Jakarta, kalian bisa datang ke gereja kami dan kemudian bisa berkenalan dengan kami dan kami akan mentorkan. Ini undangan terbuka and this is free, this is free. Kalau kamu
tidak punya mentor ini berbahaya sekali. Karena apa? Kamu nggak bisa dibimbing, kamu nggak bisa dikasih tahu, ke depan tuh jalannya bolong, ke depan tuh ada jurang dan kamu tabrak. Yang terjadi apa? Hancurlah pernikahan kamu. Ya. Benefitnya kalau punya mentor itu ada yang membimbing, ya kan? Ketika ada masalah, ada yang membantu untuk menjembatani komunikasi yang putus, mencarikan jalan keluar bersama-sama, ada yang membantu assessment supaya kita tidak jalan sendirian nabrak-nabrak. Ya, kemudian ini yang juga nggak kalah penting adalah kamu tidak pernah diciptakan Tuhan untuk hidup berdua seorang diri saja. Tentu di dalam pernikahan kamu akan ada unit terkecil namanya keluarga. Tetapi keluarga ini pun tidak boleh menjadi lone ranger. Kamu perlu yang namanya komunitas. Atau dalam bahasa gereja yaitu disebut kelompok sel atau sel group. Nah, komunitas ini adalah tempat untuk bertumbuh. Di mana kamu bisa saling menegur, kamu saling menguatkan, kamu saling ketawa bersama-sama. Dan kemudian kamu saling bertumbuh. Dan ini akan sangat mengasihkan banget. Pernikahan itu bisa sepi walaupun rame gitu ya. Tetapi kalau kamu punya komunitas yang sehat, pernikahan kamu yang kelihatannya cuma berdua tapi bisa rame banget. Bisa meriah banget hidup kamu. Akan ada warnanya. Nanti ada yang bawa makanan, ada yang ulang tahun, ada yang jatuh dalam dosa, saling ditegur, saling didorong, saling dikuatkan, saling didoakan. Ini luar biasa banget. Melihat bagaimana teman-teman kita ini bertumbuh bersama-sama, melewati lembah dan gunung kehidupan, akan kita saling dikuatkan. Ya. Kalau pengalaman pribadi kita dulu ya Daniel ya, kita kan pacarannya udah cukup lama tuh, 3,5 tahun ya, hampir 4 tahun. Betul. Terus setelah itu kita juga masuk ya ke dalam bimbingan pranikah, ya kan. Tapi yang aku suka itu kita tuh pasangan yang sering kali duduk berdua untuk ngomongin tentang masa depan. Jadi kita tuh suka brainstorming, tulis di atas kertas. Kamu ingat gak kita ke kafe berdua terus nulis di atas kertas. Ini ya rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Kita selalu menuliskan hal-hal yang seperti itu. Jadi terjadi common goal, terjadi common vision. Penyelarasan. Meskipun dulu kita nggak punya yang namanya mentor pernikahan seperti itu. Karena zaman-zaman itu juga kayaknya belum terlalu banyak ya. Istilah mentor aja nggak terlalu banyak ya kan. Betul. Tapi at least kita sudah on the right track. Karena kita bisa berkomunikasi di antara kita berdua. Iya. Tetapi kemudian of course along the way kita menemukan orang-orang yang bisa menjadi panutan. Jadi mentor tadi itu juga bisa digunakan untuk menjadi panutan. Sehingga akhirnya kita punya hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih senior. Yang ketika kami berdua mulai pelayanan, kami bertanya kepada mereka yang sudah seumur orang tua kami. Kan istilahnya gini loh, kalau orang tuaku hamba Tuhan, orang tua kandung hamba Tuhan, bisa nggak jadi mentorku? Bisa. Bisa, tetapi in a way ketika kamu konflik, orang tua punya kecenderungan hanya membela anaknya. Betul. Dan agak risih kamu menceritakan masalah dan keinginan seksualmu kepada orang tuamu. Tadi malam kayaknya gini mah Pak enak loh gitu. Nah kan gak enak itu kan awkward banget, koplak gitu kan. Nah jadi orang tua kandungmu yang adalah pendeta, hamba Tuhan boleh menjadi mentor. Tetapi percayalah kami, milikilah teman yang tidak terlalu tua atau seumuran mereka pun tapi bukan orang tua kandungmu. Sehingga kamu mentor pihak ketiga yang netral. Yes. Sehingga kalau kamu konflik, kamu bisa dengan istilahnya sama-sama ditegur gitu loh ya. Karena kan yang menyebabkan konflik dalam pernikahan itu bisa jadi adalah orang tua dan mertua. Terus kalau mentornya juga adalah orang tuanya sendiri dan mertua, gimana mau ceritanya? Gara-gara papa kami ribut semalam, kan nggak mungkin gitu. Conflict of interest. Jadi memang harus mencari orang yang netral. Betul, dan kami berdua sangat beruntung karena mempunyai mentor-mentor. Ini mungkin awalnya memang tidak ada mentor, tapi setelah 7 tahun kami mendapati mentor-mentor yang luar biasa. Ada minimal 3, 4, 5 orang dalam kehidupan kami. Dan bahkan sampai sekarang pun kami punya mentor yang ketika kami bertemu, kami punya pergumulan, kami bisa bertanya kepada mereka. Karena dan kita saling membangun. Itu ada yang namanya musim ya. Betul. Dan mentor-mentor yang sudah lebih senior ini kan mereka sudah melewati lebih banyak musim daripada kita. Sehingga ketika kita sekarang berada di musim ini yang sudah pernah mereka lewati, kita bisa minta masukan, kita bisa minta bimbingan, kita bisa minta nasihat dari mereka yang sudah pernah melewatinya dengan baik. Ya, jadi sekarang kita akan lihat yaitu ada checklist nih. We want you to do something gitu. Untuk do yourself a favor. Nanti kalian bisa lihat di kolom
caption, kami akan taruh ada checklist. Sebenarnya ini secara sederhana banget. Kamu siap menikah atau belum sih? Nah, berapapun usiamu, tentunya kamu nggak anak-anak kecil gitu ya. Kamu sudah punya pekerjaan dan yang lain-lainnya. Ini perlu sekali. Ada 5 pertanyaan besar dan masing-masing pertanyaan itu ada 3 sub pertanyaan yang mana kamu bisa isi, kamu bisa nanti mungkin copy paste dan kemudian kamu bisa print untuk memudahkan. Yaitu yang pertama, ini berhubungan dengan karakter dan cinta sejati. Yang kedua adalah tentang kesiapan finansial. Yang ketiga adalah mentoring dan pembekalan. Keempat adalah komunitas dan sistem pendukung. Kelima adalah kematangan pribadi. Nah, silakan kalian checklist nanti satu persatu, jujur aja, mau isi bersama-sama boleh, mau isi sendiri-sendiri juga boleh. Tetapi nanti ini jawabannya, skornya ya, reflektif skornya adalah kalau kamu checklistnya adalah 13 sampai dengan 15, selamat kamu siap menikah. Lanjutkan dengan restu orang tua dan juga dengan bimbingan hamba-hamba Tuhan, coach-coach, mentor rohani, dan juga ikuti tes psikologi yang kami anjurkan. Yang kedua, kalau jawabanmu 9 sampai dengan 12 checklist, maka kami sarankan masih perlu waktu dan juga berikan dirimu untuk dibekali. Belajar kembali. Baca buku Love Revolution. Ikuti podcast ini banyak lagi. Bangun dirimu. Jangan kuper, jangan jadi kodok di dalam tempurung. Dan kemudian jangan terburu-buru. Mungkin perlu waktu 6 bulan lagi. Baru buat keputusan kembali 1 tahun, 1 tahun setengah gitu ya. Tetapi perhatikan usiamu tentunya juga. Ya, kemudian kalau yang ketiga jawabanmu tidak sampai 9 atau 9 ke bawah yang kamu checklist, maka lebih baik fokuslah membangun dirimu alias kamu belum siap menikah. Lebih baik kamu terlambat menikah daripada menyesal setelah menikah nanti. Nah, daripada 4 area tadi, mana yang kira-kira yang kamu perlu dibenahi? Kamu cari aja 4 atau 5 area tadi itu. Nah, kami di sini siap untuk memberikan support kepada Anda. Kamu bisa kirim pertanyaan kepada kolom komentar kami atau kamu kirim DM ke Instagram kami, Instagram Love Revolution. Nanti kami dengan senang hati menjawab atau bahkan kamu bisa reach out ke DM kami pribadi, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Semoga episode ini menjadi berkat buat Anda. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.